bersama orang yang mulia di tempat yang mulia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan guru kita, pembimbing kita, Habib Abdul Hasan bin Abdul Rahman bin Al-Fri, dan para habaib dari manapun kabilah, apapun kabilah, yang serta istiqomah yang dengan beliau di sini menjadi barakah, di sini menjadi tempat hidayah, dan para pecinta, para penuntut ilmu pecinta bagi Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mengaji kitab Syama'il mentelaahi sifat baginda Nabi Muhammad SAW, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka para salafus saleh ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim, mereka itu memperpanjang pembahasannya. Dan nanti saya setiap kalimat, setiap kalam, insyaallah saya berjelaskan satu persatu dari segi maknanya, kemudian dari segi kaitan atau keutamaan daripada setiap kalam atau kalimat tersebut. Karena beliau oleh Habib Salim Asy-Syadzili beliau mengatakan, likulli harfin, setiap daripada huruf atau setiap daripada kalimat itu mengandung futuh, mengandung makna yang begitu luas. Tidak mungkin kita bisa memahami kalimat yang setelahnya kecuali melalui kalimat sebelumnya. Bahkan bukan dari kalimat, huruf pun itu kalau misalnya salah dalam huruf, tidak cocok dalam huruf, tidak jelas menjelaskan dengan benar dalam huruf, itu tidak bisa, itu salah paham dalam menjelaskan kalimat atau kalam setelahnya. Oleh karena itu Habib Salim Asy-Syadzili beliau mengatakan likulli harfin futuh, setiap daripada huruf itu futuh, pemenangan. Nah ini sekarang membahas tentang Bismillah. Bismillah adalah kalimat yang begitu yasirah, mudah. Bismillah kalimat yang begitu mudah untuk kita hafalkan dan untuk kita sebutkan. Akan tetapi kalimat Bismillah ini kalau kalian syarahkan, jelaskan maknanya, hikmahnya, maka kata ulama ini bisa sampai berjilid-jilid. Dan Bismillah ini adalah apabila seorang mukmin mengetahui makna Bismillah dan dia mengamalkan dan dia meresapi arti Bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan indahkan, akan diterima setiap daripada amal-amal kita yang kita mulai dengan Bismillah. Apapun itu, baik ketika makan kita jadi makannya taat, ketika mengarang kitab karangan yang menjadi karangan yang taat, barokah, ketika dia menyampaikan nasihat dimulai dengan Bismillah, maka jadi lebih indah dan lebih thayyib, lebih wangi. Karena diceritakan yang berkaitan tentang wangi tersebut, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini jatuh. Kemudian
ada seseorang, dia punya minyak wangi, dia wangikan, dia taruh di atas, kemudian mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, sebagaimana engkau wangikan, harumkan namamu di dunia, maka aku harumkan namamu di akhirat, dan aku bersihkan dan aku sucikan kamu di akhirat. Maka apakah dalam fikih Bismillah? Maka dari sini kita belajar kalau sesuatu yang mulia itu harus dijaga. Bahkan ketika kita kalau ujian itu nulis Bismillah, kalau kertas ujiannya itu nanti tidak disimpan, lebih baik kita Bismillahnya kita ucapkan. Kemudian dan daripada kemuliaan Bismillah adalah kalimat taqwa. Sebuah kalimat yang di situ mengajak kita untuk takwa. Sebagaimana Allah berfirman, wa alzamnahu kalimat taqwa. Jadi Bismillah ini adalah ketika Allah turunkan ini kalimat yang begitu agung. Sampai ketika turunnya Bismillahirrahmanirrahim melalui lisan dari Muhammad, lamma nazala Bismillahirrahmanirrahim harabal ghanam wa sakana fil wa hadal ba'ad. Ketika turun Bismillahirrahmanirrahim, mereka para hewan pada takut. Angin menjadi tenang, lautan menjadi tenang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, tidaklah orang yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali akan diberkahi. Oleh karena itu, orang yang istiqomah membaca Bismillah di setiap amal-amalnya, maka dia akan diberikan berkah. Maka dia adalah simbol daripada seorang mukmin yang bertakwa. Maka apakah wajib kita mengetahui makna Bismillah? Wajib. Wajib setiap muslim memahami dan memerinci apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bagaimana sholawat itu diperinci maknanya. La ilaha illallah itu apa perinci maknanya. La haula wala quwwata itu apa fungsinya dan apa makna dari tersebut. Pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zikir tersebut. Jadi setiap zikir yang Allah sebutkan, yang Allah telah melalui Nabi Muhammad, Allah sampaikan kepada Muhammad, itu memiliki pesan tersirat bagi seorang mukmin. Dan tidaklah seorang mukmin tidaklah tahu hal tersebut, pesan tersebut, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mukmin sejati. Maka yang pertama, Bismillah itu adalah kalimat takwa. Dan Bismillah tersebut adalah ayat daripada ayatnya Allah Subhanahu, ayat Al-Qur'an. Bahkan Bismillah tersebut adalah kalimat yang akan menolong kita, yang akan menolong kita. Kenapa? Karena diceritakan ada dulu anak belajar sama Nabi Isa. Lagi dijelaskan tentang arti Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Subhanallah, orang tuanya meninggal. Kemudian Nabi Isa mendapatkan kabar bahwasanya malaikat tidak mengadab orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya sedang mengagungkan namanya, belajar namanya, dan mengamalkan yang
Allah cintai dan Allah sukai, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini pertama kalimat takwa. Yang kedua juga kalimat syafaat, sebutkan syafaat itu. Kok ya ada episode kok dibantu malaikat mau doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tetap panjang-panjang. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini adalah hikmah kumpulan intisari dari Fatihah. Dan Fatihah intisari daripada surat-surat Al-Quran. Itu keutamaan kalimat yang sangat sedikit, mudah dihafal, mudah dipahami. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat dengan huruf ba? Di situ yang paling cocok Bismillahirrahmanirrahim itu ba. Karena semua yang Allah ciptakan, sebagaimana yang saya jelaskan apa itu makna hikmah yang Allah ciptakan dan Rasulullah syariatkan, semua itu mengandung imma kita ta'abudi, kita sudah menuruti Allah, perintah Allah, tidak tahu hikmahnya apa, atau nanti ada, terkadang disebutkan atau ada hikmahnya. Yang pertama artinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah isti'anah, untuk meminta tolong. Meminta tolong. Maka dengan menyebut dengan pertolongan Allah, semoga matanya diberkahi. Dengan pertolongan Allah, semoga nasihatnya diterima. Dengan pertolongan Allah, semoga diberkahi. Mana majlis pun yang disitu ada kebaikan, yang disitu diartikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maka cocok yang pantas adalah kalimat dengan ba. Kemudian bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba tersebut ada dalam hati kita, dalam dhamir kita, meminta tolong kepada Allah. Saya beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengamalkan ini sempurna dan sempurna, Allah SWT nanti akan menyempurnakan. Yang kedua, Allah. Kalimat Allah. Apa itu Allah? Allah itu disebutkan, ditakrifkan, didefinisikan. Kenapa didefinisikan? Nanti kita akan mencoba. Alamun awal jadi wujud al-mustahil di jami'il kamal. Allah itu adalah sebuah nama. Nama yang paling agung atau disebut dengan Asmaul A'zam itu Allah. Maka apa dari makna kita menyebut Allah? Yaitu ulama menjelaskan, guru-guru kita, maka abadnaka illa mudzakir. Kami tidaklah menyembah kepadamu kecuali kami mengingat kepadamu. Fahuwa Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Tawakkaltu, dan aku bersimpuh kepadamu. I'tasamtu billah, dan aku meminta penjagaan kepadamu. Fawatul amri Allah, dan aku pasrahkan semua perkara kepada Allah. La quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu. Maka Allah Subhanahu adalah tempat kita bersimpuh dan tempat kita meminta tolong. Tempat kita meminta tolong bagi orang-orang yang ingat Allah. Mereka yang Imam Abu Hanifah beliau menjelaskan, orang itu akan
mengingat Allah ketika kepepet. Gambaran kita ada Imam Ghazali, ada orang berlayar di laut, kemudian berkeliling naik perahu pas di perahu gedek kedel dia lupa mau pas di perahu gedek kena ombak. Pas kena ombak rusak kapalnya. Pas rusak kapalnya dia bersikup kepada kayu, sampai dia ke pantai. Ini logikanya mau berubah sampai dia ada di pantai. Nah, pas keadaan itu kepepet dan keadaan seperti itu, siapa yang menolong kita sih? Siapa kalimat yang kita sebut? Oh, bisa kita nyebut siapa dapat? Yang kita ingat ketika kepepet, ketika darurat, ketika kita minta pertolongan siapa? Oh. Nah, ini baru ini kita ngambil contoh kata Imam Ghazali, jangan seperti orang yang seperti jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah bukan seperti pertolongan yang kepepet. Pak, itu bahas tentang nama Allah. Maka guru-guru kita bersyukur kepada Allah, guru-guru kita yang selalu mengingatkan kita tentang Allah, tentang iman, tentang yakin, tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih membahas tentang nama. Dan Allah Subhanahu wa taala punya nama yang paling a'dzam, yaitu Allah. Kemudian Allah memiliki Asmaul Husna. Ada berapa? 90. Nah, tiap sifat tersebut itu mensifati Allah. Allah Subhanahu wa taala itu Halim, penyabar. Lebih sabar daripada sabar para nabi dan para orang-orang saleh ketika mendapatkan musibah. Sabar, Allah sabar. Yang kedua adalah Allah itu Rahim. Allah itu punya kasih sayang begitu besar, begitu sayang sama hamba. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan ketika perang keadaannya begitu bergeliat dahsyat, ada seorang ibu mencari anaknya dan anaknya mencari ibunya. Kemudian bertemu kepada kedua orang tersebut. Itu perasaan juga kangen dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah lebih kasih sayang terhadap satu itu bahkan 1% daripada kasih sayang, tak nyampe 1%, 10 dari 1%, 1% dari 100% dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang muslim, yang mukmin, yang muhsin. Apalagi yang muhsin yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Itu asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama, Allah punya punya sifat, dan Allah punya af'al, ciptaan. Allah punya ciptaan. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, apapun semuanya ciptaan Allah Subhanahu, bahkan debu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal hakimul musawwar. Allah itu maha hikmah, dan Allah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Sebagaimana syair beliau menyebutkan, Subhana man khalaqal khalqa min dha'fin mahin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dari apa? Dari yang lemah yang semua yang dari makhluk itu. Ya subhanahu min qara'in ila
yang dia tumbuh, contohnya bibit, dari bentuk bibit yang dia tumbuh sampai matang jadi pohon. Yakhluqu syai'an fa syai'an fil hubbi bidunal uyun. Yang mereka yang pertumbuhan tersebut tidak bisa kita amati, tidak bisa kita teliti, pasti ada kurangnya, dan tidak bisa kita membuatnya. Hatta badan harga makhluk tersebut sampai jadi bentuk yang indah. Maka semua yang ada di muka bumi ini tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamun suatu nama, itu nama Allah wajibil wujud. Yang Allah itu wajib atas keberadaannya. Allah itu wajib, adanya itu wajib. Terus sekarang gimana kok kita tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka, para orang non-muslim, mereka menggunakan akal. Apa? Dia menyembah apa yang mereka lihat. Kemudian di sini dijawab sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sering kalau menjawab tentang logika, tentang pemikiran sering. Dijawab, Allah ini ada. Sebagaimana apa? Sebagaimana kau punya akal. Apa yang kau rasakan dalam akal? Apa kau bisa pegang? Apa kau bisa pegang hati? Apa kau bisa menghidupkan kinerja akal dan hati? Tidak bisa. Kalau sudah mati akal ya mati. Hati kalau sudah mati ya mati. Maka Allah ada. Sebagaimana Imam Abu Hanifah menciptakan Allah mewujudun fawqa kulli atas segala sesuatu. Fi kulli di setiap sesuatu bi ilmihi wa ilmihi. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diketahui kecuali sifatnya Allah. Itu menjelaskan wajib wujud. Sekarang yang benar-benar Tuhan yang mana? Benda mati atau yang kalian bisa rasakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan ada bagi seorang hamba yang dia itu sedang mengkasih bulu di ajli, yang dia lagi sakit hati. Karena apa? Karena Allah. Itu Allah ada di sini. Itu Allah wajib wujud. Al-mustahil li jami'il kamalat, yang berhak di semua tersebut sempurnaan. Jadi kita mengomentari kita Allah tidak mungkin. Semua ada hikmahnya. Kalau kita mengingkari nanti di akhirat, ini maksudnya. Nah, kemudian Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Al-Mu'min bijala'il ni'am, yaitu memberikan nikmat, sang memberi nikmat bijala'il ni'am yang umum, seperti mata, telinga, dan lain-lain. Terus kemudian Ar-Rahim, yaitu memberikan nikmat dengan perincian nikmat, yaitu pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita menghadiri majlis seperti ini, berarti Allah pilih, ingin Allah untuk kita mendapatkan hidayah petunjuk dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pengenalan kita supaya kita dikuatkan iman kita, Islam kita, yakin kita, sampai kita menjadi hamba yang ta'aluh. Ta'aluh itu hamba yang sudah menguasai benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mengidolakan Allah Subhanahu dan Rasulnya dan para orang-orang soleh kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'alum, kita mengidolakan mereka. Buat tawalluh, dan kita tidak melakukan kecuali untuknya. Untuk semangat kita, harapan kita, capeknya kita, letihnya kita untuk mereka. Sama kekasih-kasihnya Allah. Orang kekasih-kasihnya Allah. Karena Allah cemburu. Allah itu cemburu. Kalau kekasih itu sakiti, Allah itu cemburu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah kapan kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap permulaan amal apapun. Maka semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang selalu berzikir menyebutnya dan cinta kepada orang-orang yang kau selalu sebut, yaitu para orang-orang soleh, para awliya Allah dan Sayyidul Awliya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terinspirasi dari kebaikan-kebaikan mereka, dari ucapan mereka, niat mereka, gerakan mereka, bahkan diamnya mereka. Kita terinspirasi dan mendapatkan barokahnya orang-orang soleh. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian